Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di setiap hari-hari Anda. Kita selalu sharing-sharing tentang materi motivasi, parenting, coaching, pendidikan, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari para viewers education semuanya. Jadi kalau misalnya mau bertanya silakan langsung saja ditanyakan di link deskripsi di bawah sudah kita cantumkan ya. Jadi ada link untuk bertanyanya berupa Gmail, itu bertanya itu melalui email. Jadi ada yang bertanya mungkin kemana, boleh di kolom komentar juga tidak jadi masalah. Atau misalnya mau ikutan grupnya Telegram dan WA, silahkan langsung klik linknya di bawah sudah ada. Dan ada juga kalau mau membaca-baca artikel-artikelnya ada juga di link deskripsi di bawah. Silahkan langsung akses saja semuanya secara gratis dan bebas. Baik. Dan kita juga ada di Spotify dan Apple Podcast. Kalau misalnya Android sih biasanya pakai Spotify ya. Kalau pengguna Android, ya. Nah, mungkin dong di Android ada Apple Podcast. Jadi kalau Apple Podcast ya, kalau di pengguna Apple bisa ada Spotify, bisa ada Apple Podcast. Tidak mendiskriminasi pengguna lain. Tapi ini sharing saja gitu ya. Langsung saja kata kuncinya dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka di radio online Anda bisa menemukan kita berupa suaranya saya atau voice-nya saya. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Kita akan membahas tentang tema motivasi, Pak. Motivasi nih ya, biar kita termotivasi. Termotivasi, ya. Tapi saya berpikir Pak, kalau misalnya gini, seorang itu termotivasi ketika dia ada dorongannya, Pak ya. Iya. Tapi ketika tidak ada dorongan, dia itu seperti menunda-nunda segala aktivitas. Benar. Jadi kayak nanti aja lah. Penyakit. Iya begitu. Nah terus ya bisa besok lah. Iya. Itu juga saya alami. Sampai menumpuk, sampai pada tiba saatnya kita akan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, buru-buru. Nah itu sebenarnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengatur sifat menunda, bukan mengatur ya lebih tepatnya. Bagaimana kita bahas tentang sifat menunda ini, Pak? Iya. Jadi gini Gong, kalau yang saya alami ya, saya juga ya kalau boleh jujur senang menunda juga gitu. Memang itu penyakit yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu penyakit yang serius gitu. Kalau kita tidak segera atasi, maka resikonya apapun pekerjaan yang kita ingin lakukan itu akan selalu kita tunda gitu. Nah, pada ujungnya pekerjaan kita makin menumpuk, kita tidak satupun ada yang kita kerjakan. Iya. Kan biasanya kan orang kalau sudah banyak pekerjaan yang menumpuk, mau nggak kita ngerjain gitu? Iya, jadi makin males aja gitu. Benar. Itu udah pola pikir pada umumnya. Iya, dan nalurinya begitu. Padahal itu diawali dengan kebiasaan kita yang senangnya menunda. Biasanya kalau saya pribadi ya, yang saya rasakan kenapa saya menunda, itu karena saya merasa saya memiliki banyak waktu gitu. Iya bisa dikatakan hari esok atau masih jauh lah gitu. Akhirnya ya sudah, karena saya merasa memiliki banyak waktu, saya mengerjakannya ya sesuka hati saya. Pas saya mood, saya kerjain. Pas saya nggak mood, ya saya tunda. Apalagi suatu pekerjaannya di sana banyak sekali effort gitu yang harus saya lakukan. Nah itu akan semakin saya tunda gitu. Memang itu secara alami atau secara nalurinya ya itu ada hal yang wajar ya, karena kita manusiawi gitu. Padahal itulah yang menjadi penyebabnya gitu. Semakin kita menggantungkan diri kepada mood, akhirnya sudah kita tidak pernah mengerjakan sesuatu itu dengan tuntas. Selalu saja kita ulur-ulur gitu waktunya. Dan tidak ada deadline ya, Pak? Ya, meskipun sudah ada deadline, kita udah bikin to-do list gitu. Iya. Kita mau mengerjakan dari jam segini sampai jam segini. Itu ya deadline-nya gitu ya. Karena deadline itu tidak ada konsekuensinya. Iya. Akhirnya sudah. Oh iya betul. Kita tunda lagi gitu.
kita menganggap hal itu sepele. Nah kan masih ada hari esok, terus pas sudah di hari esok kan masih ada lagi hari esok gitu. Dari jam 1 masih ada jam 2. Nah, itu. Dari 3 sampai malam. Itu penyakit banget itu. Saya aja masih berusaha ya agar bisa mengatasinya gitu. Kita jangan menganggap hal ini adalah hal yang manusiawi malahan. Kalau kita anggap hal yang manusiawi ya kita anggap hal yang wajar. Padahal ini tidak wajar gitu. Di sini kita harus bisa melawan diri kita gitu. Iya. Ya memang kan di agama juga sudah pernah ya dikatakan gitu bahwa peperangan yang terbesar itu bukan peperangan yang kita melihat lawan kita gitu, musuh kita, tapi melawan diri kita. Iya, dan menyegerakan kebaikan Mas Ade. Nah itu, Iya. karena melawan diri kita ini paling sulit gitu. Musuhnya itu nggak bisa terlihat gitu kan, karena kita melawan diri sendiri gitu. Kan kita nggak mungkin lihat cermin terus kita tonjok muka kita kan nggak mungkin gitu. Kalau orang lain sih yang menghambat sih ya kelihatan gitu yang menghambat itu siapa gitu. Benar. Tapi kalau dari kita gimana? Nah itu sulit banget itu. Apalagi ya kita sangat ini ya mudah dikalahkan oleh hawa nafsu gitu. Nah di sini Gung, kalau yang menurut sudut pandang saya ya, mengapa kita sulit mengatasi kebiasaan menunda? Ya karena kita melawan diri sendiri. Kita melawan diri sendiri. Kita sedang berkompromi dengan diri sendiri. Kita istilahnya selalu kayak setuju dengan alasan yang kita buat gitu. Karena tidak ada yang lihat gitu ya. Iya, tidak ada yang mengkonsekuensikan gitu. Benar. Kita yang bikin aturan, kita yang bisa merubah juga gitu. Nah itu. Padahal ya kan di agama juga ini ya sering dikatakan gitu bahwa yang namanya pahala yang langsung Tuhan berikan ya tanpa